Salam jumpa, student sekalian. Pada pertemuan ini kita akan bahas topik bagaimana berinteraksi dengan file atau kita sebut dengan file operation. Ada beberapa topik yang akan kita bahas. Yang pertama mengenai stream dan file, kemudian terkait dengan apa itu pointer files, dan yang terakhir, bagian terakhirnya adalah bagian operasi kita dengan file, mulai dari membuka, membaca, dan menulis dengan file, ya, tentunya dalam konteks kita adalah dalam bahasa C. Dalam bahasa C terdapat I/O system ya, yang memberikan kita kemungkinan untuk berinteraksi dengan files, dan dia itu independen terhadap actual device ya yang digunakan. Ya, jadi ada sebuah interface yang independen terhadap device-nya. Jadi bisa saja mungkin device-nya dari keyboard atau dari file yang lain, dari hard disk. Ini ada sebuah I/O system yang bebas dari setiap media, dan dia menggunakan yang disebut sebagai level of abstraction, jadi abstraksi levelnya ya, antara programmer dengan device yang disebut dengan stream. Ya, menggunakan stream namanya. Dan aktual device-nya disebut sebagai dengan nama file. Tadi sudah diulang, sudah disampaikan bahwa kita bisa berinteraksi dengan berbagai macam jenis device. Ada terminal, drive, dan tape. Ini mengulang kembali tentang definisi dari stream, buffered file system yang disebut sebagai stream. Jadi ini logical device. Jadi sebenarnya ini adalah sebuah abstraksi, makanya disebut sebagai logical device. Bukan device yang nyata, tapi hanya sebagai logical saja. Dia device independent, tidak tergantung pada device. Dan ada dua tipe streams yang digunakan, yaitu ada text dan binary. Kita lihat satu persatu bahwa untuk text stream, dia terdiri dari sequence of character. Jadi streamnya terdiri dari sequence of character. Nanti filenya juga sequence of character yang kita harus baca karakter per karakter. Ya, dia diorganize dan setiap barisnya nanti diakhiri dengan sebuah new line atau /n ya, karakter. Karena dia text stream, maka ini akan dibutuhkan translasi ya. Mungkin akan dibutuhkan antara host environment, misalkan kita yang operating system kita, dalam pengolahan file kita, dalam pengolahan program kita menggunakan integer, float, dan sebagainya, itu ketika akan dituliskan dengan file, kita akan butuh translasi seperti yang pernah sampaikan pada topik string minggu yang lalu. Ya, macam-macam. Ini contoh di sini new line dikonversi menjadi return atau line feed ya. Sehingga ini akan menyebabkan tidak ada hubungan one to one antara karakter yang ada pada sistem kita dengan yang disimpan dengan external device tadi, dengan file. Also katanya selain itu juga bahwa ini akan menyebabkan mungkin jumlah karakternya juga akan berbeda antara yang dibaca dengan ditulis ya, antara dengan sistem dengan device tersebut. Ini kalau streamnya adalah text stream ya, text stream. Berikutnya kalau bicara dengan binary stream. Nah, kalau binary stream maka ini akan tidak dibutuhkan translasi karena data yang kita baca di sistem dituliskan dan bentuk binary-nya ke dalam file tersebut ya. Jadi disimpannya di external device-nya dalam bentuk bytes juga. Oke, jadi tidak dibutuhkan translasi. Begitu juga maka ini akan terjadi hubungan satu-satu ya. Number of bytes yang ditulis atau dibaca itu akan sama dengan yang ada di external device. Cuma masing-masing punya kelemahan dan keunggulan. Tadi untuk yang text stream, filenya dalam bentuk teks, maka bisa dibaca dengan aplikasi yang lainnya karena dia teks misalkan. Sementara untuk yang binary ini tidak bisa dibaca oleh program yang lain karena dia bentuk binary. Namun keunggulannya hubungannya satu persatu dan dia tidak membutuhkan translasi lagi. Dalam C disebutkan bahwa sebuah file itu bisa apapun ya.
Bisa dari disk, bisa dari terminal, maupun dari printer, itu dianggapnya file. Nah, ini kita butuh beberapa operasi untuk file ya, untuk membukanya. Kita ada butuh sebuah operasi untuk membuka file. Nah, ketika sudah dibuka, maka kita bisa bertukar informasi ya, membuka file, ataupun kita bisa melakukan menuliskan ke dalam file tersebut. Namun ada beberapa juga mungkin ada perbedaan kemampuan antara file ya. Not all file have the same capabilities. Ada juga mungkin hanya bisa, ada yang bisa memungkinkan kita untuk random access, mengakses elemen dari stream file tersebut dari awal akhir, bisa random mengambilnya ataupun tidak. Ada juga mungkin yang tidak bisa seperti itu, harus sequence ya. Nah, kita akan coba sekarang nanti dalam praktikum juga adalah yang sequence terlebih dahulu. Sehingga ini ada istilah all stream are the same but all files are not, karena kemampuan dari file yang tadi berbeda. Nah, dalam C kita punya sebuah control structures yang disebut file dengan huruf besar semua ya. Nanti ada sebuah pointers ke file yang akan kita definisikan. Ya, jadi sementara kita bicaranya dengan seperti itu dulu ya, bahwa kita akan berinteraksi dengan sebuah stream file dan media interaksinya untuk file tersebut nanti kita akan gunakan sebuah pointers yang mengacu ke file, dan pointers inilah yang akan bergerak nanti dalam membaca file tersebut. Nah, ini dia bagaimana mendefinisikan sebuah file pointers. Jadi file ini sebuah tipe ya, jadi kita punya tipe. Nah, ini artinya FP ini, bintang FP artinya dia adalah sebuah pointers ke file. Dia akan points to information ya, jadi akan menunjuk ke file tersebut dan akan membaca karakter per karakter satu sequence dulu ya, secara sekuensial ya, supaya kita ini. Jadi ini dibutuhkan pointers ini untuk membaca dan menuliskan kita ke dalam sebuah file. Setelah dideklarasikan, kita perlu sebuah fungsi yang namanya fopen ini untuk membuka stream ya, untuk menghubungkan antara file yang akan kita buka. Nah, ketika sudah dibuka, maka file tersebut akan kita tangkap dengan sebuah pointers yang tadi sudah didefinisikan. Ini seperti ini deklarasinya untuk membuka sebuah file. File name adalah file name-nya. Nah, ini adalah nama file name-nya ya, yang akan dibuka. Kemudian ada yang disebut sebagai modenya. Ya, jadi ada nama file yang kita buka apa dan mode untuk membuka file tersebut apa. Jadi dua bagian nama ini. Dua bagian penting ini. Dan file yang akan kita buka biasanya harus berada pada folder yang sama terlebih dahulu ya, dari program yang kita buat. Mari kita lihat mode yang ada saja mungkin kita lakukan. Jadi mode dalam fopen tadi ada beberapa, ada ini read, write gitu ya. Ada append dan seterusnya ke bawah. Ini ada macam-macam ya. Ini untuk yang binary ada B-nya di belakang. Kalau kita mau membuka dan menulis ke file binary. Ya, ini untuk read and write text file, R+, W+, dan seterusnya. Ya, ini silakan Anda baca sendiri. Berikutnya contoh membuka sebuah file coba.txt ya. Tadi kita definisikan sebuah pointers, kemudian pointers itu digunakan untuk menangkap hasil dari fungsi fopen ini untuk membuka file. Jadi ini sebuah contoh bagaimana kita akan membuka coba.txt dengan mode write. Ya, jadi membuka dengan mode write. Nah, hal seperti ini sebenarnya boleh, tapi akan lebih bagus lagi kalau kita ada pengecekan terlebih dahulu seperti ini. Ada untuk cek validitas, mana tahu ternyata filenya tidak ditemukan, maka dia akan mereturn null ya. Maka akan kita buat seperti ini contohnya. Ini lebih bagus karena ada pengecekan. Jika hasilnya null, maka ada perintah ini. Cannot open the file, exit one, artinya ada error ya. Tapi kalau berhasil, maka ini akan sama. FP akan point to file ini. Ini contohnya tes ya, nama file. Begitu cara untuk membuka file. Nah,
Untuk menutupnya bagaimana? Tinggal dengan menggunakan fclose. Jadi untuk menutup sebuah file. Jadi tinggal fclose dari pointers yang sudah tadi dibuka. Maka itu akan menutup file yang tadi. Berikutnya, kalau sudah dibuka tadi, bagaimana cara kita menuliskan? Ya, ada beberapa perintah menuliskan karakter ke dalam sebuah file. Di sini ada, kita sudah pernah mengenal put ya, put karakter. Nah, kalau untuk file kita gunakan F di depannya. Jadi F put karakter. Ya, ini contoh untuk menuliskannya pakai put karakter. Sedangkan untuk membacanya kita gunakan get. Ya, pernah kita menggunakan get C ya. Ini ada get C atau F get C. Dua identitas. Biasanya dipakai F get C. Jadi karena terkait dengan file. Nah, get C ini akan mengembalikan EOF atau end of file ketika dia sudah sampai di ujung dari file. Ya. Berikutnya bagaimana kalau dengan sebuah string? Tadi di awal kita sudah bicara tentang karakter, membaca dan menulis. Nah, untuk string bedanya sekarang bukan get C lagi tapi sudah pakai S ya. Jadi sudah pakai F gets. Ini F puts untuk menuliskan dan F gets untuk mendapatkan, membaca dari file. Itu saja bedanya. Sehingga kalau kita pakai S di sebelah ini maka semuanya akan dibaca sebuah string dari sebuah file itu. Sama dia akan mengembalikan end of file kalau sudah sampai di ujung ya. Saya kira itu perintah penting dan yang ada di berinteraksi dengan file, bagaimana membuka, menulis dan membaca ya, membaca. Ya, itu yang penting ya. Nah, pointer yang kita sudah definisikan itu akan point to yang menunjuk ke elemen-elemen dari file itu dari awal sampai akhir satu persatu. Satu dari kiri ke kanan ya. Nah, bagaimana kalau kita sudah sampai ke ujung dari file, untuk kembali ke titik awal ada fungsi yang namanya rewind. Di rewind itu untuk kembali ke titik awal dari sebuah file. Maka pointernya akan kembali ke awal dan kita bisa melakukan ulang kembali pembacaan dari file tersebut. Baik, sekira itu penjelasan singkat mengenai bagaimana berinteraksi dengan file dalam bahasa C. Dan ini akan sangat berguna sekali karena kalau kita sudah bisa berinteraksi dengan file, maka kita akan bisa membaca data dari file, mengolahnya dalam program kita, kemudian hasil dari pengolahan kita pun kita simpan ke dalam sebuah file. Sehingga file hasil tersebut bisa digunakan oleh kita untuk pengolahan data misalkan pada aplikasi yang lain, bisa dibuka dengan Excel, dengan Word, dan sebagainya. Saya kira cukup pembahasan kita, semoga dapat difahami. Sampai jumpa di praktikum ya. Horas.